Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di seri yang ke-6 ya. Seri yang ke-6. Kemarin kan ke-5. Sekarang seri yang ke-6 ya. Insya Allah nanti bisa kita selesaikan di seri yang ke-7. Nanti tetap dalam satu playlist, jadi tetap gampang nyarinya ya. Nah, dulu aku dikasih masukan oleh viewer kita dari Jakarta, suruh bikin playlist. Nah, sekarang gara itu sudah bisa bikin playlist ya. Nanti judulnya merupakan kesimpulan dari superioritas keturunan Habib itu apa yang sudah kita kaji selama 6 seri. Nanti kesimpulannya judulnya agak beda ya, tapi tetap aja yang ke-7 itu kita simpulkan dari 6 seri yang sudah ada begitu. Baru nanti aku mohon maaf kepada saudaraku atau saudariku, sampai lupa aku, yang lama merequest tentang bagaimana sih interaksi antara tuan dan budak ya, atau majikan dan budak dalam hukum Islam. Apakah dia khususnya budak wanita, apakah dia otomatis sebagai istri sehingga bisa melakukan hubungan suami istri dengan begitu saja tanpa nikah ya. Itu juga menarik karena itu jarang dipahami atau karena memang jarang dijelaskan secara tuntas terhadap kajian-kajian yang ada, sehingga ketika teman-teman lain ya yang menanyakan itu kepada teman-teman Islam, sering teman-teman Islam jadi gagap menjelaskannya ya. Tapi itu nanti ya, insya Allah ini sekarang hari Sabah, besok Ahad yang terakhir ya dari kajian tentang Habib ini. Insya Allah berarti Isnain lah ya, Isnain kita kaji. Oke, sebelum ke sana mari kita doakan dulu seluruh viewer saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat yang diberikan menjadi catatan langit amal soleh ya bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga doa-doa kebaikan yang kalian ucapkan untukku sebagai panjatan doa. Aku juga memanjatkan doa itu kepada kalian. Semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, aku belum mengatakan apakah secara akademis, ingat ya di seri ke-1 aku sudah bilang bahwa kajian ini harus dipandang dari segi akademis ya. Karena nanti kalau dia benturan dengan mainstream, supaya benturannya bisa dinetralisir lah ya, enggak begitu kuat. Aku belum menentukan sikap dan belum menjelaskan ke kalian sebetulnya ada nggak sosok yang bisa mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Itu insya Allah nanti di seri ke-7 ya aku akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian mau memberikan pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Apakah memang ada orang yang bisa dibenarkan secara akademis mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Nabi ya. Nanti itu kan menarik untuk dikaji ya. Oke. Tapi sementara ini kita ikuti aja seperti gayaku kan. Aku kan selalu memberikan sebuah ruang ya untuk perbedaan dan selalu tidak menempuh jalan buntu ya, supaya dialog tetap berjalan. Ya begitulah ketika diskusi, baik itu diskusi internal Islam maupun eksternal Islam dan agama-agama lain ya. Aku tidak selalu memasang harga mati ya. Oke, seperti kali ini, oke lah kita terima saja dulu ya. Sebagaimana mainstream pahami dan sebagaimana ada pengakuan-pengakuan dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ingat ya, bukan anak loh ya, keturunan. Di sesi yang terdahulu aku sudah jelaskan apa itu anak, apa itu keturunan. Oke lah, jadi kita
kita terima dulu ya pendapat mainstream bahwa mereka yang mengklaim dirinya sebagai habaib itu bahkan katanya kan ada apa catatannya itu ya, dicatat dari bin ini, bin ini, bin ini, bin ini gitu ya. Waduh, gimana nyatatnya itu nanti? Panjang sekali karena peradaban manusia terus berjalan sampai akhir zaman nanti ya. Eh, oke, kita terima saja dulu ya. Habaib itu keturunan Nabi dan itu ada seperti mainstream mengatakan seperti itu. Oke, tidak perlu kita kritisi dulu, kita anggap saja itu ada gitu. Terus kalau habaib itu ada dan dia diakui sebagai keturunan Nabi, kita sebagai umat Islam bersikap seperti apa? Ini kan menarik untuk kita diskusikan. Apakah kita akan memandang bahwa para habaib itu menjadi superior? Ya, coba dicamkan. Ya kan? Kemarin kan tajuknya seperti hari ini 6 seri superioritas keturunan. Habib itu apa? Ya. Sudah kita ikuti, kita ngikuti aja dulu. Habib itu berdasarkan pemahaman mainstream ya mereka yang berketurunan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Dan tidak salah juga karena ada juga kelompok yang mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ya oke lah itu biar saja. Sekarang pertanyaannya, kalau memang itu ada habaib itu ada dan itu kita pahami sebagai keturunan Nabi, apakah umat Islam akan memposisikan para habaib itu menjadi superior atau gimana? Coba. kan menarik. Seperti yang aku bilang kan kajian ini berawal aku diminta untuk memberikan tanggapan tentang pendapatnya si siapa itu Habib siapa itu yang katanya Habib yang sekarang jadi apa ya viral. Ya memang begitu. Pepatah Arab mengatakan fatoro jam-jam, kencingi air jam-jam maka engkau akan terkenal. Apalagi sekarang panggung itu kan semua punya panggung. Kalau dia fasilitas media sosial terutama YouTube itu kan panggung dan kan nggak ada larangan siapapun boleh naiki panggung itu. Ya jadi nggak seperti dulu panggung itu sulit ya kecuali orang menyediakan panggung untuk kita bermain ya. Kalau sekarang kan panggungnya sudah ada yaitu di YouTube. Dia ngomong apa saja di YouTube terserah saja ya. Nah, kalau mau nyohor, mau terkenal itu ingat aku kajiannya semoga Allah merahmatinya almarhum guru kita Bapak Kiai Zainuddin MZ katanya patoro zam-zam, kencingi air jam-jam, maka engkau akan menjadi terkenal. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh gitu loh. Maka engkau akan menjadi terkenal gitu. Ya. Nah, dan ketika aku diminta untuk membahas tentang pemikiran-pemikirannya si Habib ini yang aneh-aneh ini, aku pikir aku tidak begitu tertarik. Tapi nanti kalau misalkan ada yang aku rasa perlu, karena kan banyak pendapatnya itu dan boleh saja ada yang aku setuju, ada yang tidak setuju ya. Nanti kita bicarakan nggak apa-apa. Tetapi ini lebih penting, makanya kita bahas tentang ini dulu ya. Gimana? Apakah kita akan memposisikan para Habib itu menjadi superioritas? Ya, menjadi lebih dari manusia-manusia umum ya. Kalau menurutku umat Islam tidak apa ya, untuk tidak memprioritaskan keturunan Nabi. Ya. Jangan memprioritaskan keturunan Nabi. Karena keturunan Nabi itu ya manusia biasa sama seperti kita dan bisa salah seperti Habib yang lagi rame itu yang antara Allah dan nama-nama Allah yang agung aja dia nggak bisa bedakan sehingga mengatakan bahwa konsep-konsep Trinitas itu sebetulnya ada di dalam Islam itu gimana ya. Kan ya beda lah. Karena kalau di Trinitas itu 3 pribadi, ya. Kalau di Islam itu kan pribadinya tetap satu, ya Allah itu sifatnya itu, karakternya itu
bisa jadi banyak ya. Dan nama-namanya juga dia dipanggil oleh nama-nama agung yang 99 itu. Tapi mau diputar gimana pun objeknya gitu loh ya. Objeknya itu ya tetap satu itu, kalau bisa kita sebut sebagai objek loh ya. Karena keterbatasan kita untuk mengatakan yang maha agung itu juga repot, karena dia bukan materi yang seperti kita ini terikat ruang dan waktu. Ya, itu tunggal ya. Bagaimana seorang Habib kok terus menyamakan itu dengan Tritunggal? Yang jelas dalam Islam itu tunggal, dalam Kristen itu Tritunggal. Ya, kan beda. Kalau Bapak itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus juga bukan Bapak. Jadi masing-masing independen. Jadi kan tiga, cuman dalam satu, ya. Itu yang aku bilang dogma seperti itu. Kok di dalam keislaman tentang kita ya sudah jelas disebut saja tauhid kok. Ya. Sedangkan yang 99 itu Asmaul Husna itu seperti aku itu ya. Yang manggil aku itu macam-macam. Ada yang manggil aku Habib juga ada gitu ya. Teman-teman ngaji kan nang di Beb gitu. Merono, mau kemana Beb? Kesana aku bilang. Ada. Gus Beti apalagi itu. Banyak. Tapi kan objeknya tetap satu ini gitu. Allah itu punya 99 nama-nama baik yang kita disarankan untuk berdoa dengan nama-nama itu. Tapi Allahnya tetap satu aja gitu loh ya. Nah sekarang kalau kalian terlanjur memposisikan Habib itu menjadi stempel superioritas, ya nyungsep kamu kalau ketemu Habib seperti ini. Yang tauhid aja dia enggak paham. Gitu loh. Maka jangan memposisikan Habib itu menjadi superioritas karena manusia juga ya, manusia biasa seperti kita, bisa benar bisa salah gitu. Terus kalau belajar agama gimana? Belajar agama itu tidak harus dengan keturunan Nabi. Tidak harus, tidak ada. Kamu belajar agama kepada aku ya, aku ini keturunannya Nabi. Kalau nggak sama aku belajar agamanya nggak sah, Islamnya kurang abdol gitu. Nggak ada. Ya. Karena apa? Bisa saja sih ya mereka itu mengklaim sebagai keturunan Nabi, tapi secara pemahaman belum tentu sama dengan Nabi loh. Ya. Keturunan Nabi itu belum tentu pemahamannya sama dengan Nabi. Ya buktinya ada yang Habib seperti itu tadi aku bilang. Tauhid aja tidak paham. Ya. Begitu juga guru-guru ngaji kita ya yang notabene bukan Habib, itu juga bukan berarti dia di bawah dari superioritas para Habib, enggak juga. Ya. Enggak juga gitu. Jadi lihat aja ke objeknya langsung, enggak usah dilihat ke keturunannya ya. Jadi kita tidak harus belajar kepada keturunan Nabi ya. Karena keturunan Nabi pemahamannya ya bisa saja berbeda ya, atau tidak sama dengan Nabi, lah ngapain diikuti ya. Tapi kalau sama ya silahkan saja, nggak ada masalah ya. Kalau tidak sama nggak perlu kita belajar sama Habib ya, keturunan Nabi yang seperti itu ya. Sekarang ada lagi yang namanya nasabnya sampai ke Nabi. Oke, kita terima. Pemahamannya belum tentu. Belum tentu ya. Fakta di depan mata kita tadi yang aku ceritakan. Dia kan mengklaim Habib juga itu. Ya. Mengklaim Habib. Ya, anak-anak kita yang masih SD aja tahu kok. Ya, tauhid itu gimana. Kok mau disamakan Tritunggal kan ya jauh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Begitu juga sekarang kan era apa ya, media sosial itu begitu menjadi pusat perhatian. Gaya hidupnya juga. Kamu lihat gaya hidup. Nabi itu orang yang sangat sederhana loh. Nabi itu sangat sederhana. Ibarat kekayaan dia tidak menghimpun tapi membagi. Bukan tipe yang hura-hura terus glamor gitu, enggak.
Orang aja kecelek apa nih? Kecelek bahasa Indonesianya apa nih? Ketipu. Sebetulnya nggak pas juga kalau ketipu. Ketika ada sebuah kisah sosok seseorang itu mencari nabi itu loh. Mencari nabi ya, nggak diketemukan. Padahal nabi ada di kelompok itu. Orangnya nggak tahu di mana. Kan sebagai nama Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah tersiar, tapi tidak setiap orang ngerti Muhammad itu yang mana gitu. Karena apa? Orang-orang top itu begitu. Namanya itu akan tergaungkan kemana-mana, apalagi Nabi ya. Tapi tidak menjamin bahwa setiap orang sudah pernah ketemu dia dan mengenal dia. Tidak. Pernah satu kisah ada utusan dari daerah lain itu mencari Nabi. Dan dia nggak ketemu nyari, padahal Nabi ada di situ bersama sahabat. Karena apa? Karena mindsetnya dia berangkat sudah salah. Dia pakai mindset di negaranya dia bahwa seorang penguasa itu dari pakaiannya saja sudah beda. Gitu loh. Maka ketika dilihat ini gerombolan ini saling bergerombol gitu kan, ya duduk bareng bersila gitu. Ya biasalah mungkin ada apa yang dibicarakan gitu. Tamu ini nyari Nabi ini yang mana? Bajunya sama semua, jubahnya yang model gitu semua. Jadi Nabi itu tidak pernah berpakaian glamor sehingga dia mencolok bisa dibedakan antara sahabat-sahabatnya itu. Nggak. Nabi kita itu Nabi yang sederhana. Kalau kerangka berpikir yang bisa kita gunakan sekarang itu selalu kerangka berpikir yang baik itu kan I need bukan I want. Aku butuh bukan aku ingin. Karena kebutuhan itu berdasarkan berdasarkan fungsi dia bergerak. Kalau keinginan I want, wah itu yang namanya keinginan. Punya mobil 1 pingin mobil 2, punya mobil 2 pingin mobil 3, punya mobil yang 150 jutaan pingin yang 500 jutaan. Itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan itu fungsinya apa? Untuk mengantarkan biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan. Dia beli yang harga sekarang mungkin harga, aku dengar kemarin ada yang harga 150 ya, 150 juta gitu. Ya sudah dia beli itu aja tanpa harus beli yang harganya setengah miliar 500 juta gitu. Itu bedanya keinginan dan kebutuhan. Jadi I want dan I need itu beda. Orang yang sederhana itu selalu mengatakan I need. Yang aku butuhkan saja, bukan yang aku inginkan. Ya. Nah, Kanjeng Nabi itu orangnya sangat sederhana, bukan glamor. Sampai tamu dari asing saja nyariin. Kanjeng Nabi duduk-duduk di situ menggerombol, melingkar. Mana ini Nabi Muhammad ini? Karena mindsetnya di negaranya dia seorang pemimpin itu berpenampilan pakaiannya saja sudah beda. Nabi tidak, nggak begitu. Nabi itu sangat sederhana sehingga sulit dibedakan antara nabinya yang mana, sahabat-sahabatnya yang mana. Pakaiannya sama gitu loh. Makanya tamu yang dari luar daerah itu nggak ngerti bahwa Nabi itu ada di situ waktu itu. Gaya hidupnya sederhana. Lah sekarang ada yang mengaku Habib, gaya hidupnya tidak mencontoh Kanjeng Nabi. Terus kamu mau ikuti? Poya-poya, glamour, borjuis. Gitu. Ya. Kamu mau ikuti? Kanjeng Nabi tidak begitu. Ya. Oke, itu tentang gaya hidup ya, harus dipahami ya. Tapi kalau gaya hidupnya dia itu sederhana gitu, ya nggak apa-apa kamu ikuti, ya. Kalau memang gaya hidupnya itu sederhana, ya. Oke. Karena itu tadi nasab boleh saja, ya seperti yang mereka klaim ya silakanlah kalau diklaim keturunan Nabi ya. Tapi kan kehidupan abad ke-6 sekarang abad ke-piro deh? 20-an. 21 tentunya beda. Ya, tentunya beda. Orang itu cenderung berubah. Karena kalau hatinya nggak dijaga dengan baik, lalu dia bergerak atas dasar I want, ya wis bergelimangan dengan nikmat duniawi. Ya. Oke.
eh para keturunan Nabi itu ya sama sih ya. Ya seperti aku, seperti kamu, seperti kita. Ya mereka Habib-habib itu ya ya sama, orang manusianya juga sama, apanya yang beda. Ya jadi jangan jangan diposisikan menjadi sesuatu yang superioritas. Manusia kelas satu gitu enggak, ya. Manusia enggak. Dia juga cuma manusia ya, biasa, bisa salah, tapi jangan jangan lupa bisa juga benar. Sama seperti kita. Jadi jangan jangan juga gampang-gampang menyalahkan Habib ya. Tapi juga jangan gampang-gampang memberikan cek kosong. Oh, itu Habib itu. Apapun yang keluar dari mulutnya langsung kamu amini, ya jangan. Ya, ya. Jadi harus harus apa? Benar-benar kamu menentukan sikap itu lihat objek langsungnya itu gimana. Ya. Objek langsungnya gimana? Kalau dia sejalan dengan Kanjeng Nabi, oke. Kalau enggak jangan diikuti. Ya. Keblangsak kamu nanti. Seperti tadi itu, kalau dia benar, oke, jalan. Kalau dia nggak benar, berhenti. Ya. Karena Nabi itu ya keturunannya seperti apa yang kita pahami sekarang harus dipahami bukan Nabi. Ya, ini kadang-kadang orang kan silau dengan gelar habaib, keturunan Nabi, sehingga apapun yang dari mereka itu terus yes man aja, diaminin terus seolah-olah menjadi idol, menjadi baik itu idol teologis maupun idol sosialis ya, menjadi patron gitu. Enggak. Yang menjadi patron kita itu nabinya, bukan keturunannya. Paham ya? Yang menjadi patron kita berkali-kali dulu aku jelaskan, menjadi idol meskipun kita tidak akan mampu menyampai untuk ke sana untuk seperti Kanjeng Nabi. Maka semua umat Islam itu harus menggunakan Kanjeng Nabi itu menjadi prototipe, menjadi tiang pancang yang kita akan mencontoh ke sana semua bergeraknya. Itu Nabi, bukan keturunannya Nabi. Gitu loh. Keturunan Nabi itu bukan Nabi. Ini kadang-kadang kalian sulit kalau sudah menyenangin orang dianggap keturunan Nabi itu Nabi gitu. Terus kamu perlakukan dia sama dengan Nabi. jadi gak karu-karuan nanti ya. Jadi biasa saja ya kita harus hormati sebagaimana kita harus menghormati orang lain gitu ya. Kita mau berinteraksi sosial ya silahkan saja, tidak ada masalah sebagaimana kita berinteraksi sosial kepada yang lain yang bukan Habib. Jadi tidak ada eksklusivisme, itu tidak ada. Jangan terus mindsetmu itu, oh ini keturunan Nabi nih, dia menjadi superioritas dalam kesadaranmu. Oh kacau kan, kacau. Kena seperti Habib yang sekarang rame itu, apa gak kacau itu? Dan akhirnya antar Habib jadi tukaran. Terus gimana? Mereka sama-sama mengklaim keturunan Nabi lah, sak keturunan kok tukaran gitu loh. Ya jelas saja pemikirannya satu ke kanan, satu ke kiri. Makanya kembali lagi, ya lihat pemikirannya itu sejalan nggak dengan pemikiran Nabi. Ya kan kalau kita lihat rame itu, akhirnya kan sesama mereka saling serang gitu kan ya. Jadi semoga dengan kajian-kajian ini itu kalian paham ya. Artinya ya sudahlah, kita ikuti dulu kerangka berpikir mainstream bahwa Habib itu keturunan Nabi dan itu ada ya. Ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi dan ada yang mengakui ya. Oke lah ya. Tapi ingat, keturunan Nabi bukan Nabi. Ingat itu ya. Jadi kamu tidak boleh melakukan keturunan Nabi itu menjadi superioritas dan kamu memberikan cek kosong kepada para Habib. Tidak boleh. Mesti ada uji kesahihan gitu ya. Kalau keturunan Nabi sekarang ya,
Itu kalau kita lihat silsilahnya itu sudah berapa jarak itu, berapa abad dari ditarik ke Kanjeng Nabi, coba. Kan sudah jauh itu. Sudah jauh sekali. Ya. Kalau derivat kita belajar tentang ilmu genetika itu sudah jauh. Ya. Sudah jauh. Nah, sekarang aku ambilkan contoh yang tidak jauh, yang langsung. Ini bapaknya, langsung keturunannya. Jadi dia tidak berjarak, ya. Anaknya langsung nabi. Ini supaya kalian paham. Karena Al-Qur'an itu kan sudah memberikan penjelasan. Dia kan sudah bayan, ya, memberikan penjelasan, memberikan penerangan, memberikan panduan untuk kita. Kita lihat kisah Kanjeng Nabi Nuh. Punya keturunan namanya Kan'an. Itu hidup dalam satu masa karena dia anaknya langsung. Enggak hidup berjarak sekian ratus tahun, itu enggak. Ya. Enggak berjarak sekian abad, enggak. Enggak berjarak dari ruang dan waktu. Itu era dulu, era sekarang, enggak. Kan'an itu berinteraksi dengan bapaknya itu seperti aku berinteraksi sama Graito itu. Hidup sama, dalam ruang yang sama, dalam waktu yang sama. Ya. Karena Kan'an itu anak langsung. Ya, bukan cucu cicit atau apalah namanya sehingga berjarak, enggak. Dan itu pun terbukti dalam sejarah yang kita kenal bahwa Kan'an akhirnya kafir. Coba. Itu yang langsung, yang tidak berjarak dengan ruang dan waktu. Akhirnya bisa nyimpang seperti itu. Ya. Yang nabi itu siapa? Nuh itu yang nabi. Yang Kan'an itu keturunan nabi, dia bukan nabi. Makanya dia jadi kafir. Jadi jangan aneh kalau ada ngaku Habib terus ternyata seperti yang kamu lihat sekarang itu, nggak usah aneh. Wong Jawa ngarani ojo ngumunan, nggak usah ngumun. Ya. Supaya kamu nggak ngumun. Jadi kamu jangan ngomong, "Oh, Habib kok gitu ya?" Lah kenapa rupanya? Habib memang nggak boleh begitu. Apa Habib itu harus benar terus? Oh, Habib ya podo rawawan dhewe gitu. Contoh gampangnya ya Kan'an itu. Beda. Kerangka berpikir Kan'an beda. Konsep teologis Kan'an beda. Dia tidak taat terhadap ajaran Allah yang diusung lewat bapaknya. Bahkan dia menjadi penentang. Dia tidak bersolawat atas aturan-aturan hidup atau hukum-hukum Allah yang disampaikan oleh bapaknya. Dia tidak bersolawat. Dia tidak mendukung perjuangan bapaknya untuk dakwah. Iya kan? Nah ini contoh yang paling gampang kamu pahami. Nuh, Kan'an, nggak berjarak, berinteraksi, itu toh akhirnya nyimpang, berbeda dengan asalnya, dengan pokok utamanya. Siapa? Bapaknya kan Nabi Nuh. Paham ya? Oke. Sebagai penutup, aku ingatkan lagi sebagai kata kunci, ya, keturunan Nabi bukan Nabi. Ya, itu harus dipahami. Bagaimana kita bersikap kepada para keturunan Nabi? Maka jangan berikan superioritas kepada mereka yang mengaku Habib, keturunan Nabi, ya. Karena mereka juga manusia biasa seperti kita, bisa benar bisa salah. Akhirnya kita lihat itu parameternya apa? Lihat aja kerangka berpikirnya, cara hidupnya, gaya hidupnya, keberagamaannya seperti apa. Kalau dia sejalan dengan Nabi, ya monggo silahkan diikuti. Tapi tidak ada jaminan bahwa sudah mengklaim stempel Habib gitu. Walaupun di buku catatannya mungkin saja ada namanya, oh ini urutan yang ke-3000 misalkan gitu, Habib bla 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 gitu. Ya mungkin saja. Cuman kan kelakuannya belum tentu menapak tilasi
Kanjeng Nabi Muhammad itu. Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan supaya kalian bisa memposisikan. Oh, sekarang ngaji ya. Mencari ilmu. Mencari ilmu juga begitu. Gak harus belajar Islam kepada Habib. Habibku ini nggak ngerti, nggak ngaji ya goblok. Padha ya rawan dewe. Kalau kita nggak ngaji, nggak belajar ya goblok juga. Jadi Habib tuh walaupun dia Habib nggak ada jaminan terus ngerti tanpa belajar, nggak ada. Kalau dia nggak mau ngaji ya goblok lah. Jangan kamu kira Habib superioritas tanpa ngaji terus ngerti agama gitu. Apa namanya? Laduni apa ilmu apa itu? Kalau kami laduni itu ilmu ilate kudumuni. Itu ilmu laduni. Jadi kalau kita sedang deres Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an itu sedang menerapkan ilmu laduni. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita spellingnya itu diucapkan dan makhrajnya itu dilatih. Itu namanya ilmu laduni itu. Bukan yang ilmu laduni itu ilmu instan. Oh, itu nggak pernah belajar terus ngerti. Nggak ada ceritanya. Semua orang biar tahu Islam itu salah satu proses yang harus dilalui belajar. Nggak ono laduni laduna itu nggak ono. Laduni itu ya itu tadi. Kalau kita deres Al-Qur'an ya membacanya itu laduni, ilate kudumuni. Oke, di situ dulu kajian kita ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan sehingga kalian tidak salah dalam memposisikan para habib itu ya. Dan begitu juga ngaji, silahkan ngaji kepada siapa saja. Ngaji kepada habib boleh, asalkan catatan bahwa kerangka berpikir teologisnya sama dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ndak usah. Ojo percaya, walaupun dia ngaku hobab habib, ndak usah. Kalau dasar teologisnya sudah menyimpang dari yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu dulu aku kira ya sebagai panduan kita semoga bisa menjadi pencerahan. Dan sampai ketemu insya Allah besok kita akan tutup dan judulnya akan aku kerucutkan besok ya. Dan itu merupakan kesimpulan dari 6 judul yang telah kita kaji dalam tajuk superioritas keturunan Habib itu apa sih? Itu. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.